Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, Rahmat dan Anton Channel. Saya di sini akan melanjutkan kisah-kisah Nabi yang sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri, anak, dan para umatnya. Untuk kali ini saya akan menceritakan kisah dari Nabi Lut alaihissalam. Akan tetapi sahabat, sebelum melanjutkan video cerita ini, sahabat klik tombol like, komen, share, subscribe, serta nyalakan notifikasi loncengnya agar sahabat selalu update video terbaru dari Rahmat dan Anton Channel, serta agar kita selalu semangat dalam berbagi wawasan, berbagi pengetahuan kepada sahabat-sahabat semuanya. Dan jangan lupa sahabat untuk klik tombol subtitle agar sahabat bisa mendengarkan dan membaca teks dari video ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Nabi Lut alaihissalam, kota Sodom. Pada saat Lut datang ke kota Sodom, keadaan masyarakat sangat kacau. Mereka suka merampok, mencuri, membunuh, serta menganiaya, bahkan menikah dengan sesama jenis. Hal ini yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendatang yang masuk ke kota Sodom juga terancam keselamatan mereka. Penduduk Sodom biasa merampas barang-barang para pendatang. Jika ada yang melawan, maka nyawanya terancam. Begitu mengerikan pada zaman itu. Kepada masyarakat Sodom, inilah Allah mengutus Lut alaihissalam menjadi pesuruh Allah, membawakan pesan kebaikan serta petunjuk untuk mengatakan mereka dari lembah, serta mengangkat mereka kenistaan, kejahilan, serta kesesatan, agar mereka tidak lagi melakukan seperti itu, dan membawa mereka beriman dan beribadah kepada Allah. Tak henti-hentinya Nabi Lut mengajak kaum Sodom agar mereka beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya berterima kasih, mereka malah menjadi kesal dengan dakwah Lut. Lut harus berhenti mengganggu kita, atau kita usir dia dari Sodom. Demikian putusan para warga kota Sodom. Lalu malaikat bertamu. Ada sedikit ayat suci yang Allah firmankan. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Asy-Syu'ara 165-166. Setelah mengunjungi Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira tentang kehamilan Siti Syarah, para malaikat pun mengunjungi kota Sodom. Nabi Lut yang tidak menyadari bahwa tamunya itu adalah malaikat merasa cemas di dalam hatinya, sebab para malaikat ini merupakan diri mereka dalam bentuk lelaki berwajah yang sangat tampan. Nabi Lut takut kalau tamu-tamunya nanti akan diganggu oleh warga Sodom yang jahat. Ternyata benar saja,
kedatangan tamu yang gagah-gagah serta tampan di rumah Lut telah sampai ke telinga warga. Yang memberitahu mereka tidak lain istri Lut sendiri. Maka berdatanglah kaum kafir Sodom ke rumah Lut. Mereka mengepung rumah Lut, meminta supaya tamu-tamu diserahkan pada mereka. Lut menemui mereka, dan Nabi Lut pun berkata, "Janganlah kalian membuatku malu pada tamu-tamuku. Lebih baik kalian menikahi putri-putriku daripada kalian melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bagaimanapun, mereka telah sesat, tidak bisa diberi petunjuk sedikit pun. Tamu Lut berkata, "Jangan takut, Lut. Kami adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab kaum yang sesat ini. Pergilah malam ini, tinggalkan kota ini beserta semua pengikutmu, dan janganlah menoleh ke belakang." Pada malam harinya, Nabi Lut dan para pengikutnya pun pergi meninggalkan Sodom. Tetapi istri Lut tidak mau ikut bersamanya. Maka setelah rombongan Lut pergi, turunlah azab Allah. Datanglah sebuah angin yang begitu kencang dan hujan batu disertai banjir besar, sehingga kota Sodom pun musnah beserta seluruh penghuninya. Ayat suci Al-Quran pun berkata, "Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu." Quran Surat Al-A'raf ayat 84. Azab yang menimpa kaum Lut ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Peneliti terkenal dari Jerman bernama Werner Keller menyatakan kota Sodom berada di lembah Sidim, yang merupakan daerah terjauh dan terendah dari ujung danau laut, atau sering disebut dengan Danau Lut. Pada bulan Desember 1957, National Geographic, yaitu sebuah lembaga geografi nasional milik Amerika Serikat, memberitakan Gunung Sodom merupakan tanah gersang dan tandus, muncul secara mendadak di atas laut mati. Tidak seorang pun pernah menemukan kota Sodom dan Gomorrah, atau banyak dikatakan dengan Gomorrah, yang dihancurkan. Namun, para ilmuwan percaya bahwa kota ini dulunya berada di lembah Sidim. Banyak kemungkinan air bah dari laut mati yang menelan mereka disertai dengan gempa bumi. Kisah Nabi Lut pun di dalam Al-Quran terdapat pada 80 ayat dalam 12 surah. Di antaranya surah Al-Anbiya ayat 75, surat Asy-Syu'ara ayat 160 sehingga ayat 175, surah Hud ayat 77 hingga ayat 83, surat Al-Qamar ayat 33 sampai 39, serta surat At-Tahrim ayat 10.
Jadi pesan dari kisah Nabi Lut alaihissalam yaitu sebuah kesabaran Nabi Lut menghadapi kaumnya yang antara lain dari kejahatan, dari homoseksualnya atau seks sesama jenis, lalu kaum-kaumnya yang jahat, keji. Begitulah sabar Nabi Lut, serta datangnya malaikat untuk bertamu kepada Nabi Lut, untuk memberi azab kepada para kaumnya yang tidak taat kepada Allah serta ajaran Nabi Lut alaihissalam. Mungkin cukup sekian kisah Nabi Lut alaihissalam seputar kota Sodom dan kejahatan para kaumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bila ada tutur kata yang tidak berkenan, ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.